Sebenarnya awal untuk melakukan usaha itu takut banget. Banyak ilmu yang sebenarnya nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya saya nggak bergabung dengan manajemen Cirebon Laundry ya. Hai, saya Eni, saya dari Cirebon Laundry. Kali ini saya bersama teman saya, sekaligus klien saya, ownernya Mas Laundry Cirebon. Halo, perkenalkan nama aku Iftika, bisa dipanggil Tika. Aku adalah owner dari Mas Laundry Cirebon. Pekerjaan aku sekarang itu selain sebagai owner, sebagai ibu rumah tangga sih. Terus background aku sebelumnya, dulu aku pernah bekerja di BUMN, sebuah bank. Salah satu bank BUMN Ya, salah satu Indonesia. bank BUMN, sebagai frontliner. Kemudian aku mengikuti suami, jadi dengan berat hati harus resign dari perusahaan itu. Dan untuk mengisi waktu luang karena udah biasa bekerja kan bingung ya mau ngapain ya. Ya udah akhirnya memutuskan untuk wirausaha. Dan akhirnya setelah searching ke sana kemari, tadinya kita mau wirausaha pet shop. Ya. Tapi banyak hal yang harus kita pikirkan. Dan akhirnya kita milihnya di laundry. Kenapa dari awal memilih usaha laundry? Kenapa bukan usaha yang lain? Dan Mas Laundry ini kan sudah berjalan kurang lebih mau 1 tahun ya. Itu suka dukanya seperti apa sih Mbak dari awal buka sampai sekarang itu? Menurut aku usaha laundry itu kayak daily life gitu loh. Semua orang itu sekarang ya itu butuh, karena satu orang itu kan sibuk busy gitu kan. Dan laundry itu cukup banyak menyita waktu seseorang sekarang ya. Kalau nyuci sendiri ya? Iya, mungkin kalau nyuci semua orang punya mesin cuci di rumah. Betul. Tapi kalau untuk menyetrika, nggak semua orang itu punya ART. Iya. Gitu. Dan itu kayak saya pribadi aja untuk nyuci, nyetrika, aduh males banget gitu. Ya. Menyita waktu banget. Gitu. Terus jadi kayak apa ya? Setiap hari kemungkinan pasti ada customer sih. Ini prediksi saya dulu ya sebelum memulai itu kan. Jadi kalau pet shop kan beda, itu tertentu, nggak semua orang yang mempunyai itu kucing. punya hewan dan kucing atau anjing. Tapi kalau laundry kan hampir mirip seperti barbershop gitu kan. Iya, seperti kebutuhan pokok yang kita itu membutuhkan sehari-hari ya, setiap hari. Iya, gitu. Jadi biar waktunya nggak banyak tersita untuk hal yang sebenarnya bisa dialihkan ke orang atau pihak lain. Betul. Terus kalau suka dukanya hampir setahun ini, suka dukanya pertama sih dari segi SDM sih. Dari awal buka ya? Awal buka dari segi SDM. Karena mungkin saya memandang rendah diri saya sendiri bahwa laundry saya itu biasa aja, terus bisa hire semua orang dari level manapun, dari pendidikan strata manapun. Nggak diutamakanlah pendidikan itu ya? Iya gitu. Jadi saya nggak hire yang secara baik gitu loh, nggak tertata. Jadi kayak cuman, aduh kasihan ya, kayaknya dia butuh pekerjaan deh, kamu mau nggak jadi karyawan aku gitu. Hanya itu aja persyaratannya gitu ya? Pikirnya begitu, ternyata nggak begitu. Yang namanya kita mau punya usaha, kita memang harus hire SDM yang bisa kita ajak kerjasama untuk maju. Karena kita kan bukan kerjanya sendiri ya, kita kerjanya kan semuanya bareng-bareng sebagai tim gitu. Terus dukanya lagi masalah teknis sih, lebih ke masalah teknis. Kayak awal-awal saya nggak notice kayak masalah ruko ya? Survei ruko? Bukan, kalau ya survei ruko iya, tapi kayak misalnya pembuangan itu harusnya kita cari yang drainasenya itu lebih rendah, jadi flow alirannya itu baik gitu, nggak mampet di satu sisi atau nggak banyak pipa yang dibelokin. Terus harusnya dulu saya juga mencari ruko yang ventilasinya itu atau sirkulasi udaranya itu cukup baik gitu. Sedangkan saya ya menurut saya cukup sih, tapi bukan yang memuaskan. tapi cukup. Saya kan lagi awalnya kaget banget
rukonya ini udah payment. Hah, ya udah, oke baik. Ya Terus itu udah sih, payment terus aja. apalagi ya. Terus dukanya lagi itu kalau ada customer yang komplain barangnya hilang. Ada aja ya Ada kesalahan aja. dari SDM ini. Ya, walaupun kadang bukan salah SDM-nya gitu kan. Karena kita udah lihat dan cek di CCTV, bahkan barang dia tuh ada di tumpukan baju. Cuma Oh lupa customer keselip. ya, merekanya aja yang sebenarnya kurang teliti dan selalu pasti barang aku di sini tuh nggak ada loh. Tadinya ada 5 kaos kaki, tiba-tiba cuma ada 2 kaos kaki. Terus setelah kita cek CCTV, Kak ada di baju setelah warna ini. Oh iya bener ya, ternyata ada Kak, gitu. Itu sih sebenarnya. Selip-selip. Oke. Nah selama kurang lebih 1 tahun berjalan ini laundrynya benefit apa saja sih yang didapatkan dari paket manajemen kami Cirebon Laundry, dan kenapa memilih Cirebon Laundry untuk memanajemenin Mas Laundry ini? Jadi benefit ya selama saya bergabung hampir setahun ya. Iya. Benefit kami Mas Laundry selama setahun ini itu banyak ilmu yang sebenarnya nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya saya nggak bergabung dengan manajemen Cirebon Laundry ya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar beli mesin, saya bisa beli mesin di mana aja sih sebenarnya. Betul, iya. Karena awalnya juga saya sempat kayaknya bisa sih aku beli Searching-searching mesin ya. beli mesin di tempat lain, dan harganya juga Lebih apa ya, terjangkau. lebih terjangkau. Kalau ini kan terasanya kayak memang lebih mahal, tapi kan saya membeli ilmu yang saya tuh bahkan belum punya gitu kan. Saya shortcut aja gitu. Nah, jadi kayak misalnya kendala-kendala yang saya hadapi selama hampir setahun, itu tuh saya sangat terbantu sih dengan Cirebon Laundry, dengan Alhamdulillah. TNI, Kak Widya gitu. Misal hal-hal yang berbau teknis, kayak misalnya ada noda yang membutuhkan perhatian khusus dengan chemical khusus, itu tuh saya bisa konsultasi gitu. Terus misal cara handle customer yang butuh perhatian khusus bagaimana, kemudian banyak hal sih sebenarnya yang SDM. ya kita diskusi tentang SDM, gimana cara untuk operasional memakai aplikasi, karena kan laundry yang diajarkan oleh Cirebon Laundry itu bukan laundry yang masih pakai notak tuh. Kita udah mulai one step ahead, lebih bagus lagi, lebih Terintegrate sama owner. iya gitu. Terus kecurangan-kecurangan yang ada itu kita bisa minimalisir ya, gitu. Dari si aplikasi software itu ya. Ya itu sangat membantu saya sih sebagai owner gitu. Terus di luar itu juga ternyata karena umur kita seumuran, Baik. terus ternyata juga hobinya mirip-mirip, jadinya Kita bisa sering sharing bareng di kopi-kopi shop gitu ya. Terus cukup nyambung ya, terus bisa kenal barista-barista di Cirebon. Saya yang bukan orang Cirebon asli itu tuh jadi tahu, hai ada tempat nongkrong yang baru loh. Jadi kita itu ya teman-teman, awalnya kan kita berbisnis sebagai klien aja berdua. Dan makin kesini kok nyaman ya, sering sharing bareng, sering ngobrol bareng, kayak diskusi tentang laundry. Lama-lama kita sering ngopi bareng ya, sampai ke naik gunung bareng loh. Soalnya saya kan orangnya asik ya, jadi dia tuh kayak pengen deket terus gitu loh ke aku gitu. Jadi chemistry kita dapat sampai naik gunung bareng bersusah-susah. Yang dia bilang udah nggak mau naik gunung lagi, udah dibawa itu mereka nagih. Ayo kapan naik gunung lagi? Sedekat itu ya jadinya bonusnya. Oh ya, aku mau cerita ya, kenapa dulu akhirnya aku mutusin untuk usaha. Sebenarnya awal untuk melakukan usaha itu takut banget, takut. Banyak pertimbangan lah pertimbangan. ya. Iya. Kayak ntar kalau misalnya nggak laku gimana ya? Ntar Kalau nggak berapa BEP, tahun iya. ya? BEP mungkin pasti, tapi berapa lamanya itu? Iya. Terus ntar gue dapet supplier ini kemana ya gitu. Susah nggak ya? Iya, ternyata nih, kalau mau yang namanya usaha itu udah jalani aja dulu, kayak hubungan, jalani aja dulu, nggak usah bayangin apa yang belum terjadi di Oh depan. baik. Ntar dalam perjalanannya
kita akan ditemukan dan akan mungkin dipermudah ya kalau memang niatnya itu baik gitu. Mungkin Yang Maha Kuasa kalau memang kita niatnya baik, kita mau bertumbuh bersama teman-teman yang baik, bersama dengan tim yang baik, saya yakin kok Tuhan nggak akan tidur gitu. Pasti akan membukakan pintu-pintu rezekinya untuk kita pengusaha. Saya baru sih kalau beliau kan udah lama ya. Sama-sama banyak saling belajar. Dan supaya kita sharing. bisa bareng-bareng bertemu dengan teman-teman tim yang baik juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Tika, sharing-sharing dan ngobrol santainya sangat menginspirasi sekali, asik sekali, support dari kami Cirebon Laundry. Semoga Mas Laundry makin sukses, lancar dan cepat berkembang, Amin. bisa melahirkan Mas Laundry yang lainnya untuk cabang-cabang selanjutnya. Terima kasih. Dan harapan untuk Mas Laundry nih, harapan untuk kedepannya itu maunya seperti apa sih untuk sebagai owner Mas Laundry, kalau boleh tahu? Sebenarnya saya nggak berharap muluk-muluk sih. Laundry saya bisa profit, bisa minim melakukan kesalahan untuk para karyawan saya, terus tim Minim saya komplain juga, ya. minim komplain. Karyawan saya tetap solid, kan udah nyaman sih sama yang ini, apapun itu ya. Terus sebenarnya kalau ditanya ke depannya lagi, pengennya punya laundry itu yang simple, mungkin tanpa setrika, cuma cuci lipat aja sama drop off. Meminimalisir SDM ya. Iya, pengennya sih begitu gitu. Mungkin next jadi dream yang masih masuk wishlist. Yang mau saya sampaikan untuk teman-teman semua, kalau mau usaha apapun itu harus dipelajari dulu ke depannya gitu. Dan kalau misal mau terjun ke usaha laundry seperti saya, itu minimal mencari tahu dulu apa-apa yang harus dibutuhkan. Dan kalau misalnya bingung mau ngapain, daripada udah terlanjur beli mesin terus bingung kemana ngapainnya, sebelumnya searching dulu manajemen apa yang sangat trust, yang nggak cuman ini kita nanti akan diajarin gini, ternyata di perjalanannya ditinggalin gitu aja, jangan ya. Jadi kalau bisa benar-benar cari review yang menyatakan manajemen itu adalah manajemen yang trusted, yang bertanggung jawab, yang akan guide sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi kita nggak ditinggalin gitu aja, yang nggak males-malesan jawab apa kendala kita selama perjalanan usaha ini gitu. Dan untuk teman-teman, nggak usah ragu buat gabung di manajemen Cirebon Laundry, karena saya juga udah saranin sih ke dua teman saya bahwa kalau dari awal gabung ke laundry tanpa ilmu sama sekali, itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Karena kita nggak mau dong usaha kita tuh jatuh bangunnya tuh banyak ruginya di awal. Pengennya kita kalau misal bukan rugi sih, tapi minimal kita nggak terlalu jatuh gitu. Masih ada yang nolong, masih ada teman, masih ada tim yang siap membantu kita kalau kita menemui kesulitan-kesulitan di masa depan. Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis laundry atau bingung sudah menjalani bisnis laundry itu bagaimana, ada yang trouble ini dan itu, jangan sungkan dan jangan lupa untuk bisa diskusi dan chat dulu aja sama saya Eni di bawah ini. Terima kasih, bersama Cirebon Laundry makin easy. Dadah.